masih mendengarkan Perompak Makassar. Nusantara Siang Perompak Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu sahabat budaya siang hari ini dan beliau kayaknya sudah lama berkecimpung di UMKM dengan pengalaman beliau yang sempat tadi di belakang layar tuh menceritakan beliau beberapa organisasi sempat diikuti. Kita akan berbincang sebentar bersama Ibu Rosmiati Sanang. Beliau adalah owner dari Dapur Lisa Lisa dan hari ini kita akan bicara tentang menyelaraskan tren kuliner kekinian dengan masakan tradisional. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Saya panggilnya Ibu Rosmiati. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang, assalamualaikum, selamat siang. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Saya baik. panggilnya Ibu siapa nih? Ibu Ati aja. Ibu Ati, itu yang lebih dikenal Ibu Ati Iya, ya? benar. Oke, nanti kita akan bicara sama Ibu, sahabat budaya, bagaimana beliau itu menyelaraskan produk makanan kekinian sama yang tradisional begitu ya. Sebentar kita akan bahas ya Ibu Ati. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang apa sih produknya Ibu yang ditawarkan untuk kita semua, sahabat budaya. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah. Dan tentunya di acara Teras UMKM kita sudah bersama Ibu Rosmiati, tapi beliau dipanggilnya katanya Ibu Ati begitu. Baik, Ibu Ati, kalau bicara tentang UMKM kuliner, pastinya UMKM kuliner itu sudah sudah banyak sekali saat ini dikembangkan oleh para ibu, para wanita-wanita di luar sana yang ingin mendapatkan cuan lebih begitu, mendapatkan uang dari penghasilan mereka sendiri lah, bukan hanya mengharap dari suami begitu ya Bu ya. Oke, kembali Ibu, kalau bicara kuliner, nah
Ibu kan sudah lama berkecimpung juga di beberapa komunitas, beberapa juga lembaga-lembaga yang ada, mungkin menjadi seorang ya yang aktif begitu memberikan pemateri begitu ya. Tapi bukan layar sahabat budaya tadi ya, sempat ngobrol gitu. Nah, Bu, bisa diceritakan tentang latar belakang usaha Ibu dan apa ide awal yang membuat kita tertarik punya usaha kuliner atau catering, unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, atau unsur kuliner adakah di sana dengan sentuhan kekinian, dan sejak kapan kita dirikan usaha ini? Boleh Bu, silakan. Ya, makasih. Saya panggil adik ya. Iya Bu, silakan. Anti. Iya Bu. Jadi awal mula usaha saya ini berdiri itu dari apa ya? Karena sering lihat orang tua, ibu saya, almarhumah ibu saya itu masak, gitu kan? Itu awal mulanya. Sebenarnya yang jago masak itu ibu saya. Jadi dari awal itu melihat, jadi belajarnya secara otodidak. Jadi dari awal berdiri itu sebenarnya dari brand sebelumnya ini ya, yang Dapur Lisa itu namanya Lima Sanang. Itu Lima Sanang. Artinya Bu? Kebetulan kami 5 bersaudara. Oh, begitu. Sanang itu nama family. Iya, nama orang tua. Itu Bapak berdirinya, ya, Bu, ya? Bapak betul. Itu berdirinya dari tahun 2008. Terus yang brand yang terbaru ini namanya Dapur Lisa itu berdirinya dari tahun 2023. Jadi baru ada sekitar 3 tahun. Oh iya. Seperti itu. Jadi awalnya waktu pas masih memakai Lima Sanang itu kami awal mula merintis usaha ini langsung dicoba di Diklat. Diklat. Iya, pendidikan dan pelatihan. Oke. Itu apa ya? Langganan pertama kami itu di pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Seperti itu. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun berlanjut, semakin langganan semakin bertambah. Alhamdulillah. Dan awalnya berdiri itu saya belum mempunyai dokumen resmi perusahaan ya. Jadi masih meminjam punya orang. Oh gitu. Masih memakai bendera orang. Iya. Boleh Bu ya. Boleh. Oke. Jadi ceritanya memakai bendera orang itu kan otomatis ada kan perjanjian di dalamnya kan. Betul. Kami memberikan semacam fee gitu karena oke. memakai bendera orang gitu. Betul. Jadi awal mulanya seperti itu. Lama kelamaan saya berpikir langganan bertambah juga. Kok saya tidak mendirikan perusahaan sendiri. Jadi akhirnya ya kami mengurus segala macam untuk kelengkapannya supaya bisa untuk masuk dan bekerja sama di kementerian dengan pemerintah itu harus dokumen lengkap. Seperti itu. Itu awal mula. Awal mula berdirinya Bu ya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Berikutnya, menu apa yang menjadi unggulan saat ini yang Ibu kelola catering ini, dan bagaimana cara Ibu menyikapi, mengawinkanlah cita rasa tradisional yang ada agar tetap relevan di mata konsumen yang modern gitu. Kita tahulah sekarang orang-orang modern banyaklah makanan-makanan yang kekinian begitu Bu ya. Silakan Bu. Ya. Kalau untuk dari dulu ya, dari dulu dan lebih-lebih untuk saat ini, menu andalan kami di catering itu kalau saya sih seringnya tuh banyak yang pesan daging lada hitam. Oh ya. Biasa kan nama kerennya sapi lada hitam kan yang biasa. Iya betul Bu ya. Itu yang banyak. Ya itu yang banyak. Terus kalau untuk makanan tradisionalnya tuh ya daging topak lada. Topak lada. Iya benar. Ya seperti itu. Jadi menurut saya ya untuk mengawinkan makanan tradisional dengan makanan yang kekinian, sebenarnya itu sih masing-masing punya tempat. Itu nggak bisa digabungkan begitu saja, karena pasti cita rasa itu akan berbeda. Seperti itu. Jadi begini ya, manakala kita menciptakan variasi menu yang untuk dihidangkan, kita harus melihat dulu komponen-komponen dari masakan itu sendiri. Maksudnya begini, contohnya gini ya Dek ya. Umpamanya kita masakan rumahan ya. Rumahan, udah tahu kan rumahan itu seperti apa, masakan rumahan. Jadi itu biasa kan masakan rumahan ada ikan palu mara, sayurnya itu dipadu-padankan dengan sayur bening. Terus ada istilahnya kita di sini ada sambal cobek-cobeknya. Betul. Terus ada ikan bakarnya, seperti itu. Ada juga orang biasa bilang sini racak mangga. Betul. Mangga serut itu kan, seperti itu. Nah, kalau untuk
makanan kekinian mau digabungkan itu tidak akan cocok. Seperti itu. Maksudnya cita rasanya jadi lari, jadi berbeda. Jadi begini juga, umpamanya kita mau menghidangkan masakan daging atau ayam, itu sebaiknya sayurnya itu dalam bentuk yang berkuah seperti kayak sup-sup. Oh begitu. Itu akan tidak matching, kalau umpamanya kita menyediakan ada maksudnya sayur apa ini, sayur bening atau sayur asem, itu kurang cocok. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Tapi itu menurut pengalaman saya selama ini menjalankan catering. Terus yang paling Ibu menunya yang paling menu utamanya itu Bu, kalau diundang atau di balai-balai kayak Ibu ya tadi bilang, di tempat-tempat lembaga atau kantor, apa sih menu-menu yang paling disuka begitu Bu, yang jadi begini. Pengalaman saya menjalankan catering, khususnya untuk catering diklat, saya biasa bertanya dulu sama ketua panitianya, ini peserta diklatnya kebanyakan dari mana? Oh begitu. Iya. Maksudnya supaya saya menyajikan makanan mereka nanti pada saat berlangsung itu supaya tidak rancu lah gitu. Ndak, maksudnya jangan sampai mereka nanti akhirnya ndak ada yang kurang suka begitu kan untuk makan. Jadi saya bertanya dulu, pesertanya banyak dari mana? Oh ini dari pesertanya banyak dari daerah Manado gitu kan. Saya langsung pikiran saya, Manado itu sukanya yang pedas-pedas. Iya kan? Jadi saya berusaha untuk menyajikan makanan umpamanya kayak macam ayam woku gitu kan, ikan woku, ikan rica-rica seperti itu kan. Tapi tanpa meninggalkan makanan khas Sulawesi Selatan. Jadi saya berusaha untuk menyatukan, tetapi jangan terlalu jauh begitu cita rasanya. Jadi seperti itu. Jadi ataukah saya biasa meminta request dari peserta. Begitu Bu? Iya. Request dari peserta itu juga kita tidak semua harus penuhi. Ada pengecualian. Itu pengecualiannya apabila request sudah memenuhi setengah dari jumlah peserta, oke, kita bisa adakan. Tetapi kalau hanya yang meminta hanya 1, 2, 3 orang, jangan diladeini. Gitu. Seperti itu. Jadi memang sudah ada aturannya. Iya. Kan nggak mungkin kita menyediakan hanya untuk 1, 2 orang saja, sedangkan yang lainnya no problem, ya kan? Seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, Ibu melanjutkan lagi. Nah, seringkali kan ketika sebuah masakan itu dibuat kekinian. Nah, cita rasa aslinya biasa itu bergeser. Nah, bagaimana strategi Ibu dalam menjaga keaslian rasa tradisional agar tidak hilang saat dipadukan dengan tren yang baru? Ya, kan ada begitu Bu ya? Iya, betul. Silakan Bu. Begini ya, kalau untuk di catering saya, memang kita tidak boleh pungkiri, tidak boleh menutup mata bahwa tren kuliner itu semakin hari semakin berkembang. Jadi untuk makanan tradisional, untuk menyelaraskan dengan tren kekinian begini, maksudnya dalam harus segi bumbu ya, aku bicara dalam bumbu ya, itu bumbu itu harus tetap, maksud saya tetap di sini harus tetap di bumbu aslinya. Mungkin untuk menyelaraskan dengan tren kekinian kita di packagingnya, di packaging atau di tampilan umpamanya dia dalam bentuk prasmanan ya, itu mungkin dalam hal tampilan di buffet-nya, ya kan, di menu tampilan untuk prasmanannya. Terus untuk yang ditaruh di box-box itu di dalam packagingnya kita mengikuti tren kekiniannya. Karena begini Dek, untuk merubah bumbu asli dari masakan itu sendiri itu maksudnya bagaimana ya? Itu tidak bisa. Maksudnya nanti dia punya rasa, cita rasanya akan berubah, berbeda. Benar. Cocok, Bu. Jadi jangan sekali-sekali kita makanan tradisional itu sendiri yang sudah ditahu untuk di kalangan kita, umpamanya daging topak lada ya, ambil contoh, daging topak lada. Terus kita mau mengikuti untuk tren kekiniannya dengan sedikit merubah bumbu yang ada dari bumbu aslinya, sudah pasti itu cita rasanya berbeda, jauh sekali berbeda. Jadi sebaiknya mungkin untuk menyelaraskannya di hal packaging atau di hal penataan di dalam prasmanan. Mungkin seperti itu Dek. Baiklah. Nah, kembali lagi Bu. Tren kuliner kekinian itu sangat cepat berubah. Kita tahulah. Bagaimana cara Ibu memilah tren yang cocok diterapkan pada menu masakan tradisional? Silakan. Iya, oke. Gini ya.
tren ini memang cepat sekali berkembang ya, apalagi di bidang kuliner. Tetapi saya juga tidak serta-merta harus mengambil semua yang sudah menjadi tren. Saya melihat dulu pangsa pasar saya. Saya kan ini berkecimpung, konsentrasi di catering saya itu adalah diklat, yang otomatis untuk usia kan berarti usia dewasa, ya kan? Jadi saya kalau untuk mengambil tren-tren yang mau dimasukkan di daftar menu diklat saya, itu saya kesampingkan dulu. Kecuali ada kecualinya, kecuali saya mengikuti event-event atau pameran-pameran yang notabene memang pesertanya kaula muda. Seperti itu, baru saya mengikuti, mengikuti tren tersebut. Karena anak-anak saya perhatikan yang anak-anak muda sekarang ini, yang istilahnya anak milenial, Gen Z, ya gitu kan, makanannya kan banyak yang fast food yang serba cepat saji. Seblak, begitu semacam itu. Jadi saya melihat dulu, pangsa pasarnya ini gimana nih, acaranya cara apa nih? Bilang, oh ini banyak kan konsumennya kita nanti ini anak-anak muda Gen Z. Nah baru saya mengikuti. Apa biasa Bu menunya? Biasa macam kayak itu, kayak sandwich, pizza, biasa kan gitu, atau apa lagi namanya, spaghetti, yang begitu-begitu, yang makanan yang cepat saji, fast food semacam itu. Jadi kalau untuk mau menggabungkan, apalagi yang konsentrasi diklat, catering saya selama ini diklat, untuk memasukkan ke situ enggak bisa. Jadi tetap mengikuti tren ya Bu ya? Iya, tetap mengikuti tren, tapi di berbagai momen yang berbeda-beda. Seperti itu. Mantap. Nah Bu, kalau boleh tahu, kali ini kan kita tahulah bagaimana respon dari generasi muda, apalagi Gen Z ya, istilahnya itu, yang suka hal-hal kekinian, yang versus pelanggan senior, yang mungkin lebih menyukai rasa original. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan ini semua? Itu yang tadi sebelum pertanyaan yang tadi ya, yang pertama yang itu bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini memang kita nggak bisa pungkiri ya, mereka memang lahir di zaman sekarang dengan berbagai macam perkembangan kuliner yang sangat pesat. Jadi mereka punya generasi masing-masing, gitu kan, yang dari masa yang dari senior itu ya tetaplah mereka tetap menyukai cita rasa tradisional. Dan yang Gen Z ini ya, walaupun ada juga mereka yang kadang saya masih sering bertanya sama mereka, sebenarnya makanan tradisional kalian masih suka apa tidak? Suka juga Bu, tapi mereka ternyata lebih banyak yang makanan kekinian yang mereka gemari, sesuai dengan zaman mereka, seperti itu. Jadi enggak bisa mereka, jadi masing-masing lah punya generasinya. Masing-masing punya generasi dan masing-masing mereka mempunyai menu yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, Bu, kalau biasa mereka responnya bilang, enak ini Bu kalau yang begini rasanya. Atau ada yang mungkin bilang, bagus Bu tampilannya. Iya, seperti itu. Mereka memberikan apresiasi, seperti itu. Biasa juga saya memberitahukan ke mereka, komentari ya, kasih respon ya, bagaimana rasanya. Biasa kan begitu kalau ikut-ikut di pameran begitu kan. Saya bilang begini, kalau apanya yang kurang deh, apanya yang kurang begitu. Biasa alhamdulillah dari itu kan kami bisa semakin belajar, belajar untuk memperbaiki ke depannya. Begitupun juga di diklat. Jadi di diklat itu, enggak apa-apa saya bercerita sedikit ya. Boleh Bu. Di diklat itu kami ada semacam, ini di catering saya ya. Setiap hari itu ada yang dikatakan namanya daily mood. Daily mood. Iya, itu untuk peserta diklat. Jadi mereka itu memberikan tanggapan, masukan. Itu sudah termasuk dari makanan, kebersihan, dan juga cara servis kami, pelayanan karyawan kami. Jadi mereka memberikan tanggapan bahwa makanannya enak, kebersihannya bersih gitu kan, ruangan makan bersih maksudnya ya. Terus pelayanannya ramah, baik ya, seperti itu. Jadi itu jadi bahan evaluasi catering kami di ketua panitia. Seperti itu. Jadi ikut selalu ya Bu ya? Iya. Event-event juga ya? Alhamdulillah. Baik, dan kembali lagi Bu, kalau bicara tentang penyesuaian khusus, apakah ada penyesuaian khusus dari sisi bahan baku?
juga teknik memasak atau juga kemasan, packaging tadi sempat Ibu bilang, agar menu tradisional ini terlihat lebih estetis begitu. Yang tadi Ibu, silakan. Jadi begini. Ada tambahan-tambahan bumbu atau apa? Gini. Yang saya bilang tadi, kalau umpamanya menu tradisional itu kan bumbunya udah pakem kan, sudah pakem seperti ini. Jadi mungkin untuk penambahannya itu tadi yang saya bilang dari segi penyajian dan packaging saja, supaya tampilannya bisa cantik dan tidak kalah dengan tampilan menu-menu kekinian. Seperti itu saja. Karena kalau untuk penambahan menu atau bumbu begitu penambahan bumbu, penambahan bumbu itu sudah tidak bisa. Maksudnya kecuali begini ya. Biasa kan ada itu kita memasak, jangan kok selalu pelit bumbu karena pasti itu berubah rasanya. Betul. Alhamdulillah di catering kami memang jor-joran kalau bumbu, karena kami sudah tahu bahwa bumbu ini pakemnya sudah seperti ini. Jangan dikurangi dan jangan dilebihkan. Dan itu Ibu sendiri yang turun lapangan? Kebetulan saya ada memberikan tanggung jawab di dapur. Ada memang yang bagian memasak, tapi itu tetap dalam kontrol saya. Seperti itu. Jadi begini ya, kalau umpamanya nih Bu, tolong dicicipi. Kalau saya ada memang, maksudnya saya lagi tidak ada kegiatan di luar ya, masih ada di dapur. Biasa selesai masak, makanan saya cicipi dulu semua. Bilang biasa begini, ini ada kurang ini. Dia bilang iya Bu, jangan sekali-sekali menghilangkan bumbu yang memang sudah paten, yang sudah pakem di situ, jangan sekali-sekali. Karena pasti rasanya akan berubah kelihatan, terasa. Apalagi sudah punya pengalaman ya Bu ya. Jadi kayaknya lidah sudah terlatih gitu. Bilang ininya kurang ditambahin gitu. Seperti itu deh. Oke. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda dulu. Kita dengarkan kembali kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar. Baik sahabat budaya, kita melanjutkan perbincangan di teras UMKM. Siang hari ini sudah ada Ibu Rosmiati atau biasa dipanggil Ibu Ati di kalangan beliau biasanya bersama rekan-rekan UMKM-nya. Kita melanjutkan Ibu, selanjutnya sebenarnya berapa lama sih Bu kalau Ibu membuat proses atau membuat eksperimen barulah dalam proses membuat makanan begitu, menu barulah yang Ibu lakukan sebelum menu ini siap diluncurkan ke konsumen? 1 bulan kah, 1 minggu? Lama ya Bu ya? Oke lah, silakan Bu. Iya. Jadi gini ya, Dek ya. Untuk patokan waktu berapa lama itu sebenarnya tidak ada patokan. Oh iya. Seperti itu. Jadi umpamanya untuk menciptakan suatu produk baru atau menu baru, itu biasakan dari awalnya saya coba-coba dulu.
ya kan, trial gitu, coba-coba dulu sebelum menemukan komposisi yang tepat, gitu kan. Jadi coba dulu. Setelah selesai, itu kami mencobanya ke karyawan catering juga. Maksudnya mereka coba ini gimana nih, sudah cocok ke anak, suami seperti itu. Jadi kalau untuk soal patokan waktunya berapa lama itu enggak ada patokan. Itu bisa saja kalau umpamanya sudah pas pada hari itu juga, bisa saja sudah hari itu juga sudah jadi menu baru. Gitu. Gitu. Tapi kalau tidak kita mencoba lagi apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Seperti apa itu. Bu yang dalam waktu baru-baru ini menu baru atau apa yang baru-baru ini kita bikin terobosan lah? Itu abon ayam. Abon ayam mana Bu abonnya? Ini contohnya. Oke. Oke, balik Bu gambarnya di depan ya. Oke, ini. Itu abon ayam. Jadi kalau ini kurang lebih seminggu. Seminggu Bu ya? Baru mendapatkan komposisi yang tepat gitu. Maksudnya apanya yang perlu ditambahkan, apanya yang kurang. Dari segi ininya juga kan, biasa itu ada abon, ada yang teksturnya itu kering. Ada juga yang teksturnya agak setengah kering, agak basah begitu. Nah untuk produk saya ini dia setengah kering, enggak terlalu kering sekali. Seperti itu. Karena gini ya, kalau dia terlalu kering sekali biasa perasaan saya seperti kayak rasanya kita makan abon ikan. Jadi dia akhirnya samanya kayak abon ikan. Ya, jadi saya agak sedikit ambil yang medium, yang tengah-tengah, jadinya dia setengah kering. Seperti itu. Ini kurang lebih seminggu. Baru untuk menu itu yang Bu untuk mendapatkan komposisi yang tepat. Dan sesuai di lidah. Sesuai di lidah dan alhamdulillah berjalan selama ini sesuai juga di konsumen. Ya karena mereka pada repeat order seperti itu. Ibu itu berapa gram kira-kira? Kalau yang ini ukuran 100 gram. Iya. Jualnya berapa Bu? Mohon maaf. Untuk ini saat sekarang saya jualnya 35.000. 35.000. 100 gram. 100 gram. Iya. Ada berapa rasa Bu? Boleh tahu? Ada 2 varian rasa, rasa original dan rasa pedas. Original dan pedas. Iya. Okay. Tapi lebih banyak disuka itu apa? Yang maksudnya dari rasa, abon ini, rasa originalnya. Originalnya. Oke. Iya. Jadi kalau Ibu bikin ini sudah sampai kemana nih menjualnya? Ini bikinnya saya ini alhamdulillah kebetulan keluarga ada tinggal di luar Indonesia, sudah sampai ke Australia. Oke. Kebetulan saudara ada yang tinggal di Jepang, udah sampai ke Jepang. Alhamdulillah. Begitu. Iya. Jadi kalau untuk keluarnya masih di pihak keluarga. Pihak keluarga. Iya. Kalau untuk di teman-teman, Indonesia dalam Makassar ini teman-teman, kalau keluar Sulawesi itu udah sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya. Udah sampai ke Palu, udah sampai ke Kendari. Oh iya. Udah sampai ke ujung Indonesia, Aceh, Medan. Terus sudah sampai kalau di sini ke Manado sudah alhamdulillah. Itu dari mulut ke mulut pertemanan, akhirnya mereka repeat order kembali. Oke. Seperti itu. Kembali lagi. Nah, Ibu ini kan pesanannya tuh bagaimana sih cara pesannya? Apakah open PO atau ready di rumah tak? Terus di mana dulu Ibu jualan? Nah, kita kan belum tahu ya di mana. Tak kenal maka tak sayang. Alamatnya di mana Bu? Ya. Jadi gini, alamatnya ini tetap sama di alamat catering saya di mana Bu? Di Jalan Dr. Ratulangi 1 nomor 14/4 catering Dapur Lisa. Makassar ya Makassar benar. Makassar. Jadi cara saya menjualnya ini itu saya open PO Bu. Open PO. Iya, open PO deh. Itu karena apa ya? Ini saya kan enggak ready stock. Oh, tidak ready. Enggak ready stock. Jadi awal alasannya Bu, mohon maaf. Begini, karena kalau apa ya? Orang kan enggak serta-merta setiap hari mengambil ini, membeli produk ini. Betul. Iya kan? Enggak serta-merta, kecuali kalau kita memang mendisplaynya di supermarket atau toko-toko dan pada produk saya ini belum mempunyai IRT. Jadi ini memang hanya konsumsi untuk catering saya dan teman-teman. Untuk saat ini ya, untuk saat ini ya benar. Kami juga ada rencana sih untuk membuat IRT-nya, izin produksinya. Jadi saya membuka open PO dulu. Kumpul dulu semua siapa yang mau pesan seperti itu.
Manakala sudah cukup 10 kilo, oke kami baru buat. Oh, tapi biasa yang ibu pengalaman berapa hari biasa kadang-kadang kalau ada yang PO begitu? Pengalaman ya Bu ya? Pengalaman saya itu biasa saya buka open PO begitu sekitar seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari, oke. Iya. Kalau sudah tidak ada walaupun sudah tidak ada, 10 kilo tetap bikin? Iya, saya tetap bikin. Oh, iya. Biasa kan kalau dalam seminggu sampai 10 hari itu kan alhamdulillah terkumpul ada biasa 5 kilo. Oke, saya mulai buat. Oke. Seperti itu. Baiklah. Baik, Ibu kan bicara tentang media sosial. Kita tahu lah media sosial saat ini memang sangat berperan penting lah untuk memasarkan produk-produk lokal kita atau produk dari UMKM sendiri. Nah, sebenarnya Ibu kalau memperkenalkan produk mau catering mau yang sekarang itu pakai apa sih Bu? Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, atau WA kah, atau mungkin apa ya? Buat mungkin apa ya, behind the screen orang bilang. Apa ya? Di belakang layar. Di belakang layar gitu. Storytelling mungkin Bu yang Ibu gunakan untuk apa ya? Barang-barang atau benda makanan yang kita jual ini. Silakan Bu. Jadi selama ini untuk catering saya, cara mempromosikannya, saya tetap menggunakan platform pribadi ya. Ada juga yang akun bisnis sih. Itu melalui Facebook, Instagram, TikTok, sama story gitu, story di Facebook sama story di WA gitu seperti itu. Jadi biasanya saya itu memvideokan juga, selain untuk dokumentasinya ya, saya memvideokan, mengambil foto-foto pada saat kami bertugas seperti itu. Dari situlah sebagian dari customer mengenal. Selain itu juga promosinya dari mulut ke mulut. Oh iya. Maksudnya pelanggan yang sebelumnya sudah pernah memesan, sudah pernah order ke catering kami, dia mempromosikan ke temannya. Coba deh catering ini. Saya baru coba, alhamdulillah enak begitu. Jadi ya seperti itu. Jadi promosinya saya maksudnya enggak juga yang terlalu yang heboh ya Bu ya. Maksudnya memasang flyer atau membagian flyer, pasang spanduk enggak juga seperti itu. Tapi biasanya kalau kita aktif tidak ya mengelola media sosial, terus siapa yang kelola Bu? Yang kelola itu kalau bukan saya suruh anakku. Karena biasanya begini deh, anak-anak kan sekarang lebih paham tentang teknologi. Kadang-kadang kita ini ibunya gaptek ya kan, gagap teknologi jadi tapi akhirnya belajar juga dari anak, karena biar bagaimana kita juga sebagai pelaku bisnis harus paham teknologi seperti itu. Ya, jadi Ibu aktif tidak untuk biasanya membagikan apalagi namanya behind the screen atau foto-foto itu? Aktif tidak setiap hari kah atau bagaimana Bu? Setiap bulan atau ada momen-momen tertentu? Iya, saya biasanya kumpul dulu semua, enggak tiap hari. Jadi saya harus kumpul dulu. Istilahnya bedeng tuh ada tuh diedit dulu sedikit. Jangan ditampilkan semua kan, maksudnya diedit, dipotong-potong dulu yang mana. Jadi dan juga supaya durasinya enggak terlalu lama seperti itu. Jadi saya kumpul beberapa video dulu, baru saya share ke platform saya gitu. Apa namanya Bu? Kalau di Facebook itu namanya Atisan. Atisan. Iya sama, di TikTok juga Atisan. Kalau di Instagram itu namanya @ati_san 71. Kalau Instagram. Iya. Kalau dapur Lisa. Dapur Lisa itu yang saya bilang platform ini Instagram tersendiri, akun tersendiri iya. Oh, jangan untuk bisnis Bu ya. Untuk bisnis. Kalau yang tadi itu untuk akun pribadi. Tapi kadang juga saya share juga kegiatan catering saya di situ. Oh, di akun pribadi di akun maupun pribadi, di akun bisnis. Dapur Lisa itu. Iya, benar sekali. Oke, baik. Kenapa namanya Lisa Bu? Namanya Lisa itu singkatan dari Lima Sanang, yang brand yang terdahulu. Itu. Jadi disingkat saja Lisa. Supaya baru begitu ya? Iya baru, jadi makanya bikin brand baru. Benar. Baiklah Bu. Nah, Dapur Lisa ini sudah izin apa saja Bu? Boleh tahu? Kelengkapan dokumennya ya. Jadi dia sudah ada ini ya, apa itu dari Kemenkumham sudah ada, dari NIB-nya sudah ada. NIB juga sudah ada. Ya, ini perusahaan berusaha berbasis resiko. Nomor induk berusaha namanya kan? Iya. Terus pengesahan badan hukum perseroan, perizinan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha atau PBMQ namanya. Terus perizinan berusaha berbasis resiko
sertifikat standar. Oh gitu, sudah ada Bu ya? Dan iya, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Jadi kami sudah ada juga sertifikat halalnya. Alhamdulillah. Like hygiene, sanitasi dari Dinas Kesehatan. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Alhamdulillah. Terus kami juga sudah punya MPWP perusahaan. Terus bukti penyampaian SPPT tahunan elektronik melalui Dirjen Pajak. Sudah ada Bu? Ada semua. Wah. Ya karena kalau dokumen kami tidak lengkap Bu, kami tidak bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Betul. Otomatis masuk lembaga itu kan harus punya izin. Iya, ya. harus izin. Ada SOP-nya. Benar, izin berbadan hukum. Benar. Oke. Nah, Ibu kalau bicara tentang kuliner kekinian, tantangan lah dulu. Tantangan terbesar yang biasa Ibu hadapi dalam mengedukasi atau mengenalkan menu ini buat masyarakat, apa sih Bu tantangannya? Tantangannya apa ya? Karena ini kita kan tergerus oleh zaman kan, dengan berkembang pesatnya kuliner seperti itu. Jadi kadang-kadang makanan tradisional itu biasa kadang ikut tersingkirkan biasanya. Karena dengan gencarnya kuliner-kuliner kekinian yang masuk, yang ada. Jadi kita sebaiknya memang, kalau untuk saya pribadi ya, sebaiknya untuk selalu memberikan ruang untuk makanan-makanan tradisional itu untuk sering ditampilkan. Supaya anak-anak muda yang zaman Gen Z ini bisa mengenal lebih jauh seperti apakah itu makanan tradisional. Dan bagaimana cita rasanya. Jadi kita kalau perlu ya kita berikan mereka sampel gitu, berikan test food seperti itu kan, supaya mereka mencoba. Oh ternyata enak juga ya makanan-makanan tradisional, enggak kalah sama makanan-makanan kekinian seperti itu. Iya tahu. Oke dah. Baik, kan kita tahu Bu sekarang kuliner kekinian itu sering dianggap ya sekedar viral lah, cepat redup begitu. Nah bagaimana caranya Ibu untuk memastikan bahwa usaha ini tetap berkelanjutan dan tidak sekedar ikut-ikutan tren? Makasih. Iya. Saya sangat optimis bahwa usaha yang saya geluti sekarang di bidang kuliner itu akan bertahan sepanjang masa. Kenapa saya katakan sepanjang masa? Karena gini, kebutuhan pokok manusia itu kan makan. Cocok Bu. Nah sedangkan yang saya kerjakan ini makanan. Iya. Jadi di situ aja dulu poinnya. Untuk mempertahankan di kancah persaingan antara dunia kuliner, itu tinggal kita gimana selalu mengagrep diri kita sebagai owner untuk bisa bersaing lebih luas, bisa bersaing lebih luas dengan pebisnis kuliner yang lainnya. Maksudnya di sini saya itu maksudnya mengagrep itu dalam hal catering saya, itu kita harus selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru. Dalam contohnya tadi adanya menu-menu baru, dari segi penataan, penyajian, bagaimana tim-tim kami yang bertugas di lapangan, keramah tamahan mereka itu harus kami jaga. Harus selalu maksudnya kebersihan, ketepatan waktu, cita rasa, itu yang paling penting. Karena inilah yang akan diingat dan dikenang terus oleh para customer kami. Betul. Dan akhirnya mereka kembali repeat order seperti itu. Pesan lagi gitu ya. Dan jangan pernah satu lagi, dan jangan pernah kita menolak untuk selalu dikoreksi. Jangan menolak. Karena dari situlah kita belajar untuk berbuat yang lebih baik lagi, belajar untuk maju. Karena kita kan biasa enggak tahu kesalahan kita di mana. Nah, makanya dari customer inilah kita menerima pelajaran itu. Umpamanya dia mengoreksi, Bu minta maaf ya Bu ya, ini sebaiknya dikasih gini Bu, ini ada kesalahan di sini. Kita harus dengan lapang dada dan harus siap. Oh iya Bu, makasih banyak atas masukannya. Insya Allah kedepannya kami perbaiki lagi. Kami akan lebih baik lagi. Harus seperti itu. Kalau sebagai pelaku bisnis harus menerima semua masukan. Jangan sekali-sekali menolak. Seperti itu. Baik. Nah, kembali lagi Bu. Kalau bicara tentang inovasi kuliner kekinian yang membantu melestarikan kekayaan kuliner tradisional Indonesia agar tidak tergerus zaman. Menurut Tak,
apa sih inovasi sejauh ini yang ingin Ibu lakukan untuk Menu Tak sendiri, dan sekaligus pesanlah untuk para UMKM kuliner atau rekan-rekan Ibu yang baru mau berusaha di bidang kuliner. Silakan Bu. Iya. Jadi begini ya, kuliner itu berkembangnya sangat pesat sekali. Untuk tradisional, menu tradisional itulah yang tadi saya katakan, berikan ruang. Maksudnya ruang di sini sering mengadakan pameran untuk memperkenalkan bahwa inilah makanan khas dari Sulawesi Selatan, ya kan? Oke lah kalau selama ini sudah ada yang dikenal macam kayak coto Makassar. Terus makanan yang dari segi dessertnya seperti kayak pisang ijo itu kan udah mulai, alhamdulillah udah mulai keluar, terkenal kan. Tapi kenapa enggak bisa seperti mendunia, seperti kayak masakan Padang? Itu ada seperti kayak rendang seperti itu kan. Itu kenapa tidak bisa? Jadi intinya di sini pemerintah daerah yang terkait semua itu bisa memberikan, sering-seringlah mengadakan pameran, memberikan ruang untuk para UMKM untuk mengadakan pameran-pameran kuliner supaya mereka bisa semua bisa mereka semua naik kelas istilahnya, bisa memperkenalkan produk-produk mereka. Nggak apa-apa lah kalau mereka yang sudah punya nama. Inilah yang maksudnya yang baru memulai. Jangan, maksudnya pesan saya jangan lelah untuk terus berusaha memperbaiki produk-produk yang akan mereka jual. Baik dari segi mutu, ya kan, mutu bahan-bahan bakunya, dari segi packagingnya, terutama itu packaging loh, itu packaging itu menentukan berapa nilai dari suatu produk itu. Karena yang pertama kali dilihat itu tampilan, packagingnya dulu, wah cakep banget nih packagingnya, pasti isinya juga ini lebih oke lagi. Dan rice box juga begitu Bu? Alhamdulillah. Itu kan pakai brand di dalam. Jadi jadi biasa juga dalam saya punya ini rice box itu kan sudah ada brand di situ kan yang ditampilkan. Tapi kadang-kadang juga mereka menginginkan juga yang polosan. Jadi tergantung dari customer. Mereka maunya seperti apa. Karena kalau yang ada brandnya itu cukup mahal karena desain juga Bu ya. Iya, itu kan udah masuk include sama harga, price-nya semua. Iya seperti itu. Kalau yang biasa kan harganya ada di bawahnya lagi seperti itu. Tapi lebih banyak yang pesan apa Bu biasanya? Maksudnya? Yang kotaknya atau packagingnya itu yang cantik nih atau yang biasa? Kalau sepanjang ini saya lihat sih kayaknya 50-50 deh, 50-50. Sama iya. Terus siapa yang bekerja banyak Bu di rumah Ibu? Saat Keluarga ini atau karyawannya? Karyawan. Jadi saya memberdayakan tetangga. Wah begitu. Iya. Alhamdulillah mereka ikut sama saya sudah lebih dari 10 tahun semua. Wow. Jadi kalau ada catering, ayo. Iya, jadi saya tinggal jadi di rumah itu saya bilang kalau umpamanya saya dapat orderan begitu kan, saya tinggal telepon. Umpamanya kalau saya lagi ada kegiatan di luar, saya tinggal kasih tahu. Saya jadi memang ada yang leadernya begitu. Jadi saya tinggal telepon yang dalam hal ini chefnya ya. Kalau di dapur itu yang tukang masaknya. Sebelum ini ada orderan begini, dia menunya ini. Jadi dia sudah tahu. Oh iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk di diklat, saya juga punya leader yang bertugas, anak-anak yang bertugas di sana. Jadi ada juga leadernya. Jadi kalau umpamanya dalam diklat itu kan tergantung berapa jumlah peserta. Jadi kalau umpamanya biasakan dalam satu kelas itu maksimal itu 30 sampai 35 peserta dalam satu kelas. Jadi saya tinggal menyesuaikan saja berapa jumlah peserta dengan anak-anak yang bertugas di sana. Jadi seperti itu. Oke. Apa yang Ibu ingin sampaikan di terakhir perbincangan kita? Silakan Bu. Di akhir ini pembicaraan saya, yang saya inginkan itu para UMKM yang baru bergabung atau yang sudah berjalan, maksudnya yang baru memulai usahanya atau yang sudah berjalan, setidaknya jangan henti-hentinya atau lelahnya kita selalu membuat inovasi-inovasi baru. Perhatikan bahan baku yang dipergunakan karena itu menentukan hasil akhir dari produk kita. Juga packagingnya perlu juga selalu diperhatikan, jangan membuat packaging yang asal-asalan, karena itu juga semua termasuk akan menentukan nilai dari produk kita. Seperti itu. Dan juga untuk para Gen Z yang ingin memulai usaha-usaha kuliner ini, ayo, karena inilah bidang
yang saya rasa nggak ada matinya. Iya. Teruslah membuat inovasi, teruslah menciptakan menu-menu baru supaya bisa bersaing dan bertahan di dunia kuliner. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah hadir bersama kami, Ibu Rosmiati Sandang di siang hari ini, owner dari Dapur Lisa. Sampai jumpa, sukses untuk usahanya. Iya, Bu. amin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.